Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi sharing. Kali ini saya akan berbagi tutorial salah satu uji statistika yang sering digunakan ketika melakukan analisis non-parametrik. Uji statistika tersebut adalah uji Mann-Whitney atau sering disebut dengan uji U. Sebagaimana kita ketahui, ada kalanya dalam sebuah proses penelitian, seorang peneliti dihadapkan pada sampel yang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Maka uji Mann-Whitney ini khusus digunakan untuk sampel yang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, sering disebut dengan independent sample test. Nah, sebelumnya saya jelaskan konsep dari uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau uji U adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai tengah atau rata dua buah kelompok sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Fungsi dari uji Mann-Whitney yang pertama untuk menguji perbedaan median dari dua kelompok yang berbeda. Yang kedua untuk menguji perbedaan mean dari dua buah kelompok yang berbeda. Jadi dalam uji Mann-Whitney ini kelompoknya tidak boleh sama, seperti itu. Kemudian jenis data yang digunakan untuk uji Mann-Whitney yang pertama adalah data ordinal, kemudian interval atau data rasio. Yang kedua, boleh dengan jenis data interval dan data rasio, tetapi asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Karena kalau asumsi normalitasnya terpenuhi, maka sebaiknya menggunakan analisis parametrik. Nah, syarat dari uji Mann-Whitney ini adalah yang pertama, sampelnya tidak lebih dari 30 atau sampel-sampel berukuran kecil. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok sampel yang berbeda atau tidak berpasangan. Kemudian yang ketiga, jumlah sampel dari dua kelompok yang berbeda tersebut itu jumlahnya boleh berbeda. Contoh kasus penelitian misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan sikap pembelajaran menggunakan Google Classroom di kelas IPA dan IPS. Nah, saya sudah siapkan tabulasi data kuesioner untuk uji Mann-Whitney ini. Jadi jumlah sampelnya adalah 30 sampel. Kemudian responden kelasnya adalah kelas IPA. Kemudian ada kelas IPS. Jadi antara kelas IPA dan IPS ini saya buat jumlahnya tidak sama. Dan seperti biasa karena ini data data nominal, untuk kategorisasi 1 kita berikan data 1 untuk kelas IPA, kemudian kategorisasi 2 kita berikan untuk data kelas IPS. Jadi ini datanya data nominal atau data numerik ya. Nah, untuk pengolahan datanya di kategorisasi sangat aktif kita berikan data kategori 5 untuk sikap pembelajaran dengan Google Classroom, kemudian kategorisasi 4 untuk aktif, kategorisasi 3 untuk cukup aktif, kategorisasi 2 untuk kurang aktif, kategorisasi 1 itu tidak aktif. Jadi dengan menggunakan uji Mann-Whitney ini kita bisa melihat apakah ada perbedaan sikap pembelajaran dengan Google Classroom di kelompok IPA dan kelompok IPS. Nah, selanjutnya kita kopikan data numerik ini di Excel ini.
kita sorot, kemudian kita klik kanan ya, kita copy, masuk ke aplikasi SPSS-nya, masuk ke menu data view, kita klik kanan, kemudian pilih paste, dan kita ambil data ordinal yang variabel sikap pembelajaran, kita sorot ke bawah, kemudian klik kanan, kita copy, kita masuk ke aplikasi SPSS di sel paling atas, kita klik kanan, kemudian pilih paste. Oke, selanjutnya kita lakukan pengaturan di menu variable view seperti biasa. Kita berikan inisial kelas, ya. Kemudian yang bawah kita berikan inisial Google Classroom, gitu ya, GCR. Desimalnya seperti biasa dibuat di 0. Kemudian labelnya jangan lupa kelas ya. Kemudian yang GCR adalah Google Classroom. Nah, karena kelasnya ada 2 kategorisasi, maka kita berikan kategorisasi di SPSS-nya. Kita klik yang tanda titik 3 ini. Value 1 untuk IPA. Kemudian value 2 untuk IPS. Kita klik OK. Kemudian kita lihat data view setelah dilakukan setting di variable view. Jadi ini adalah data numerik atau data nominal untuk kelas. 1 itu IPA, 2 itu IPS. Nah, kemudian ini adalah data sikap pembelajaran menggunakan Google Classroom, ya, di mana nilai 5 itu untuk sangat aktif, nilai 4 untuk aktif, 3 cukup aktif, kemudian 2 kurang aktif dan tidak ada nilai 1. Ya. Proses pengujian di SPSS untuk uji Mann-Whitney ini, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian pilih yang Legacy Dialog, pilih yang To Independent Sample. Kita klik. Nah, seperti biasa, kelasnya kita masukkan ke karena kelas itu adalah grup, maka masuk ke grouping variabel ya. Kemudian Google Classroom kita masukkan ke variabel listnya. Seperti itu. Nah, jangan lupa kita klik kotak kelas ini karena kita harus memberikan parameter kepada SPSS-nya. Kita klik define grupnya. Grup 1 itu kita isi dengan angka 1 yaitu kelas IPA, kemudian grup 2 itu kelas IPS, kodenya 2. Ya. Jadi ini IPA, ini IPS. Kita klik continue. Nah, karena kita mau melakukan uji Mann-Whitney, maka pastikan Mann-Whitney ininya checklist ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa uji sampel dari 2 kelompok yang berbeda itu bisa menggunakan uji Kolmogorov, bisa menggunakan uji Wolfowitz, dan juga bisa menggunakan uji Moses. Kali ini kita akan membahas uji Mann-Whitney. Oke, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengujian uji Mann-Whitney. Kita fokus di kolom yang pertama, jadi ada kelas IPA dan ada kelas IPS. Ternyata sampel kelas IPA jumlahnya 12, kemudian sampel kelas IPS jumlahnya 18. Itu tidak masalah dalam uji Mann-Whitney. Kemudian min-nya, ternyata min-nya tidak berbeda jauh, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa min dari 2 kelompok ini bisa dianggap homogen gitu. Jadi kelompoknya termasuk kelompok yang homogen. Nah, kita lihat hasil akhirnya, hasil finalnya. Jadi kita fokus pada hasil probabilitas signifikansi pada 2 sisi, di mana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,964 ya. Jadi nilai signifikansi inilah yang akan kita bandingkan, yang akan kita sandingkan dengan hipotesis yang sudah kita siapkan. Kita buka
konsep uji main Whitney-nya di app ini ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan sikap pembelajaran menggunakan Google Classroom antara kelas IPA dan IPS. Kemudian nomor 2, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan sikap pembelajaran menggunakan Google Classroom antara kelas IPA dan IPS. Nah, sebagaimana hasil dari proses pengujian uji main Whitney, diperoleh nilai probabilitasnya di dua sisi adalah 0,96. Ini jelas lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sikap pembelajaran dengan Google Classroom di kelas IPA dan IPS itu tidak terdapat perbedaan, artinya sama. Jadi kalau kita lihat hasil rata-rata min bahwa kelompok IPA dan IPS itu memiliki nilai tengah yang sama dan penggunaan Google Classroom di kelompok IPA dan IPS juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini dengan nilai signifikansi 0,964 itu hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima, seperti itu. Kemudian di sini ada nilai Z-nya. Ini adalah kalau kita mau mengambil keputusan menggunakan nilai Z hitungnya. Jadi ini dibandingkan dengan Z tabel. Tapi dengan menggunakan signifikansi dua sisi ini sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa hipotesis yang kita ajukan itu diterima apakah ditolak, seperti itu. Nah, uji main Whitney test sendiri ini sering digunakan sekali lagi untuk sampel yang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Makanya sering disebut dengan independent sample test gitu. Jadi kelompoknya tidak boleh sama, karena kalau sama namanya bukan independent tapi pair sample test. Uji statistiknya berbeda lagi. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi, like ataupun share, subscribe untuk membuat konten-konten statistika yang lebih komprehensif, yang lebih utuh dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara teori maupun secara praktek. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.